Kita sering mengira kucing itu cuek dan mandiri. Padahal saat kita tidak melihat, saat rumah terasa sunyi, dan hanya ada mereka, kucing melakukan banyak hal yang tak pernah kita sadari. Dunia rahasia mereka penuh dengan kebiasaan yang menunjukkan betapa dalamnya ikatan mereka dengan kita. Jadi, apa yang sebenarnya kucing lakukan saat kamu tidak ada di rumah? Pertama, mereka mengawasi kita diam-diam. Mungkin kamu pernah merasa seperti sedang diperhatikan. Lalu saat menoleh, kamu melihat sepasang mata mengintip dari atas lemari atau dari balik sofa. Ini bukan sekadar rasa penasaran. Secara ilmiah, perilaku ini disebut social monitoring. Kucing, sebagai hewan sosial, secara naluriah akan memantau individu yang mereka anggap penting bagi rasa aman dan kelangsungan hidup mereka. Mereka mempelajari kebiasaan kita, gerak-gerik kita, bahkan ekspresi kita dari kejauhan. Ini adalah cara mereka memastikan bahwa lingkungan mereka tetap aman dan orang yang mereka sayangi baik-baik saja. Kedua, mereka tidur di tempat yang paling beraroma seperti kita. Pernahkah kamu menemukan kucingmu tertidur pulas di tumpukan cucian kotormu, di atas bantalmu, atau bahkan di jaket yang baru saja kamu lepas? Ini bukan kebetulan. Indera penciuman kucing sekitar 14 kali lebih kuat dari manusia. Aroma tubuh kita mengandung feromon unik yang memberikan rasa nyaman dan aman bagi mereka. Sebuah studi bahkan menunjukkan bahwa aroma pemiliknya dapat menurunkan hormon stres atau kortisol pada kucing. Jadi, saat mereka tidur di barang-barangmu, mereka sebenarnya sedang mencari ketenangan dalam aroma orang yang paling mereka percaya. Ketiga, mereka mengikuti rutinitas kita dengan sangat presisi. Kucing adalah makhluk kebiasaan. Mereka memiliki jam biologis internal yang sangat akurat. Kemampuan ini yang dikenal sebagai time-based memory atau ingatan berbasis waktu, membuat mereka bisa mengantisipasi berbagai peristiwa harian. Mereka tahu persis kapan waktunya kamu bangun, kapan waktu makan mereka, dan yang paling penting, kapan kamu akan pulang kerja. Kamu mungkin melihat mereka sudah menunggu di dekat pintu beberapa menit sebelum kamu tiba. Itu bukan sihir, itu adalah bukti bahwa seluruh hari mereka berputar di sekitar rutinitas yang telah kamu bangun bersama. Keempat, mereka berpatroli menjaga wilayah. Bagi kita, rumah adalah tempat tinggal. Tapi bagi kucing, rumah adalah sebuah kerajaan. Naluri teritorial ini diwarisi dari leluhur liar mereka yang harus menjaga area kekuasaannya dari ancaman. Saat kita pergi, kucing akan secara rutin berjalan menyusuri setiap sudut rumah. Dari lorong ke jendela, memeriksa setiap pintu. Patroli ini bukan hanya untuk mencari penyusup, tapi juga untuk menegaskan kembali kendali mereka atas wilayahnya. Perilaku ini membantu menurunkan tingkat kecemasan dan memberikan mereka rasa kontrol yang kuat atas lingkungan mereka, membuat mereka merasa aman saat sendirian. Kelima, mereka menandai wilayah dengan aroma. Pernah melihat kucing menggesekkan pipi atau badannya ke sudut meja, kaki sofa, atau bahkan kakimu? Ini bukan sekadar tingkah manja. Kucing memiliki kelenjar aroma khusus di area pipi, dahi, dagu, dan pangkal ekornya. Saat mereka menggesekkan diri, mereka melepaskan feromon yang berfungsi sebagai penanda kepemilikan. Ini adalah pesan tak terlihat bagi kucing lain yang mungkin lewat, tapi juga merupakan cara mereka menghias rumah dengan aroma yang menenangkan. Dengan menyebarkan aromanya, mereka mengubah rumah menjadi tempat yang terasa akrab dan aman. Sebuah ruang yang secara emosional adalah milik mereka. Keenam, mereka bermain dan berburu dalam sunyi. Meskipun sudah ribuan tahun hidup bersama manusia dan mendapatkan makanan dengan mudah, naluri predator seekor kucing tidak pernah
benar-benar hilang. Saat tidak ada yang mengawasi, energi terpendam mereka akan muncul. Mereka mungkin akan mengejar bayangan yang bergerak, menerkam serangga kecil yang tak terlihat, atau bermain dengan mainan yang tergeletak. Aktivitas ini adalah simulasi berburu yang sangat penting untuk kesehatan mental dan fisik mereka. Bermain sendirian membantu mereka menjaga refleks tetap tajam, melepaskan stres, dan mencegah kebosanan saat rumah terasa sepi. Ketujuh, mereka akan mencari kita saat rumah terasa terlalu sepi. Kucing sangat peka terhadap energi dan suasana di sekitarnya. Mereka bisa merasakan perubahan halus dalam suara, getaran, bahkan aroma di dalam rumah. Saat kamu pergi dan rumah menjadi sunyi senyap untuk waktu yang lama, keheningan yang tidak biasa ini bisa memicu perilaku pencarian. Mereka akan berjalan dari kamar ke kamar, terkadang sambil mengeong pelan, seolah memanggil namamu. Ini adalah cara mereka untuk memastikan bahwa mereka benar-benar sendirian dan mencoba menemukan kembali sumber kenyamanan mereka, yaitu kamu. Kedelapan, mereka mengamati emosi kita. Mungkin kucing tidak mengerti setiap kata yang kita ucapkan, tapi mereka sangat pandai membaca perasaan. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa kucing dapat mengenali perbedaan dalam ekspresi wajah dan intonasi suara manusia. Mereka tahu kapan kamu sedih, senang, atau marah. Saat kamu sedang termenung atau menangis, jangan heran jika kucingmu tiba-tiba datang mendekat, duduk di pangkuanmu, atau sekadar menyentuhkan kepalanya ke tanganmu. Ini adalah cara mereka menawarkan dukungan emosional, menunjukkan bahwa mereka merasakan apa yang kamu rasakan, bahkan tanpa perlu kata-kata. Kesembilan, mereka sangat mengerti aturan, tapi memilih waktu yang tepat untuk melanggarnya. Kucingmu tahu kalau ia tidak boleh naik ke atas meja makan. Tapi kenapa ia tetap melakukannya saat kamu tidak ada? Kucing belajar melalui associative learning atau belajar dari konsekuensi. Mereka mengasosiasikan tindakan naik ke meja dengan teguran darimu. Jadi, saat kamu tidak ada, konsekuensi itu pun hilang. Ini bukan berarti mereka pembangkang, tapi mereka adalah makhluk cerdas yang mampu menilai situasi. Mereka tahu aturannya, dan mereka juga tahu kapan waktu yang paling aman untuk sedikit nakal tanpa ketahuan. Dan yang terakhir, mereka menunggu di titik strategis. Kucing seringkali tampak seolah-olah kebetulan berada di tempat yang akan kamu lewati, seperti di ujung tangga atau di balik pintu kamar mandi. Ini bukanlah kebetulan sama sekali. Kucing adalah pengamat yang ulung. Mereka telah mempelajari pola pergerakanmu di dalam rumah. Mereka tahu jalur mana yang biasa kamu ambil setelah bangun tidur atau saat menuju dapur. Menunggu di titik-titik ini adalah bentuk antisipasi sosial. Cara mereka untuk memaksimalkan peluang berinteraksi denganmu secara alami. Kucing mungkin tidak selalu menunjukkan cinta dengan cara yang kita harapkan. Mereka tidak membawakan bunga atau menulis surat cinta. Tapi dalam diam, saat kamu tidak melihat, dunia mereka dipenuhi dengan tindokan-tindokan kecil yang berpusat padamu. Mereka mencintai dengan cara mereka sendiri dalam sunyi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk mengikuti kami untuk lebih banyak cerita tentang dunia hewan yang menakjubkan.